Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melanjutkan renungan seri Prapaskah, kita merenungkan sebuah anjuran dari Paus Fransiskus tentang puasa rohani. Kali ini hal yang akan kita renungkan adalah berpuasa berkata-kata kasar dan menggantinya dengan kata-kata yang lembut. Saudara-saudara yang terkasih, belum lama Microsoft merilis sebuah hasil penelitian bernama Digital Civility Index atau indeks kesopanan atau indeks keadaban di dunia digital. Ada sebuah laporan yang menghebohkan ketika Microsoft menyatakan bahwa netizen Indonesia adalah netizen yang paling tidak sopan atau yang paling tidak beradab se-Asia Tenggara. Penelitian itu kemudian mendapat respons yang ramai di dunia maya, dan kemudian tidak sedikit yang justru menyerang akun Microsoft. Dan serangan netizen Indonesia ini justru semakin menunjukkan atau membuktikan bahwa memang betul netizen Indonesia itu tidak ramah. Sekilas info bahwa menurut penelitian tersebut, se-Asia Tenggara, netizen atau warganet yang paling sopan adalah Singapura, dan di seluruh dunia yang paling sopan adalah netizen di negeri Belanda. Hal ini mengejutkan karena konon sejak dulu kita sudah diberitahu bahwa Indonesia adalah negeri yang ramah tamah, yang sopan. Namun ternyata tidak selamanya terbukti benar. Paling tidak, riset dari Microsoft tadi menunjukkan di dunia maya ada sangat banyak perangai netizen yang tidak sopan. Apa yang diposting banyak yang sifatnya itu menyerang. Nah, riset tersebut juga menyebutkan bahwa di tahun 2020, hoax serta penipuan oleh netizen Indonesia meningkat 13%, ujaran kebencian meningkat sebanyak 5%. Hal itulah salah satu yang menyebabkan kemudian Indonesia menempati peringkat paling buncit untuk urusan kesopanan. Saudara-saudara, berkata-kata kasar atau dalam media sosial kemudian menulis, memposting sesuatu yang kasar, yang menyerang, nampaknya sulit untuk dihindari. Bahkan mungkin ada di antara banyak orang yang memiliki kebiasaan berkata-kata kasar, berkata-kata yang menyakitkan, dan cenderung menyerang lawan bicaranya. Maka, kita diajak di masa Prapaskah ini untuk menahan diri dari kebiasaan berkata-kata atau mengekspresikan pendapat dengan cara yang kasar dan menyerang, termasuk di media sosial. Barangkali hal ini salah satu puasa yang tidak mudah kita tempuh, apalagi bagi orang-orang yang terbiasa berkata-kata kasar, terbiasa menyerang. Dan memang di dunia maya, kecenderungan orang untuk semakin berekspresi dengan bebas membuat orang kurang memiliki kepekaan pada lawan bicara karena tidak berhadapan langsung. Itulah mengapa bisa dipahami ketika ungkapan-ungkapan yang kasar itu lebih mudah meluncur. Di minggu-minggu Prapaskah ini kita diajak untuk berpuasa, berkata-kata kasar, dan menggantinya dengan kata-kata yang lembut, yang membangun, yang memotivasi. Setidaknya yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Kita diingatkan oleh firman Tuhan di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-8 dan ke-9. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah, kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah, kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Saudara-saudara, Yakobus menggambarkan bahwa lidah itu begitu buas dan susah dikendalikan. Ia penuh racun yang mematikan, yaitu ketika ungkapan kita, entah ngomong langsung, entah lewat tulisan atau postingan di medsos, bersifat menyerang
dan merendahkan orang lain. Bahkan termasuk kebiasaan menggosip yang seringkali merendahkan orang lain. Itu pun serupa racun yang mematikan. Yakobus melanjutkan, dengan lidah kita memuji Tuhan. Dan bukankah kita sebagai orang Kristen seringkali atau mungkin setiap hari memuji Tuhan dengan lidah kita? Sayangnya, dengan lidah yang sama, terkadang terlalu mudah bagi kita untuk mengutuk sesama kita yang adalah ciptaan Allah. Maka marilah kita belajar menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain dan menggantinya dengan ungkapan-ungkapan yang membangun, yang lembut, dan yang lebih sopan. Selamat berpuasa dari ungkapan-ungkapan yang menyakitkan dan menggantinya dengan ungkapan-ungkapan yang baik dan lembut. Tuhan memampukan kita. Amin. Kumohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih